Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMK Negeri 1 Bone. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan dengan guru mapel Ibu Fitya Bestari SPD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Jadi, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Oke, saya Tadriani. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ita Adriani dengan NIS 15689, Ayu Ashari dengan NIS 15683, Abdul Hadi Jufri dengan NIS 15672, Muhammad Zulhabri dengan NIS 15695, ada Alwila Wulandari dengan NIS 15677, Sahabat Maulana dengan NIS 15703, yang terakhir ada Pertiwi dengan NIS 15700. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konfigurasi remote server administrasi sistem jaringan. Inti yang akan dibahas sebagai berikut, yaitu materi dan langkah-langkah. Lebih jelasnya simak video berikut. Remote server adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sebuah server dan jaringan dari jarak jauh. Jadi, meskipun tidak menggunakan jaringan LAN yang sama dengan server, pengguna server tetap bisa mengakses dan mengontrol server tanpa harus ke lokasi. Server jarak jauh atau remote juga merupakan suatu server yang bisa diakses dengan proses bagian lain tanpa harus membuka koneksi secara langsung dan tanpa harus terpisah. Dengan teknologi remote server, Anda bisa dengan mudah mengakses, mengontrol, dan melakukan segala hal pada server tanpa harus berada di lokasi server tersebut. Istilah remote server sendiri bukanlah kata yang asing di dunia informasi teknologi, terutama untuk para webmaster yang mengurus server backend dan juga developer. Pertengahan 1980-an, ketika PC mulai populer, beberapa sistem komputer mulai berpindah dari modem ke mainframe dengan banyak terminal, dan lahir ketika kebutuhan akan pertukaran informasi antara satu komputer dengan yang lain. Kemudian sebagian besar perusahaan mempunyai LAN yang menggunakan kabel. Memasuki tahun 1990-an, perusahaan-perusahaan yang mempunyai kantor pada lokasi terpisah mulai memikirkan cara lain untuk pertukaran informasi. Banyak perusahaan tertarik dengan remote access karena perusahaan yang memakai remote access memiliki kelebihan dan kompetitif dengan memberikan akses langsung informasi kritis di mana mereka berada. Dengan teknologi remote access, perusahaan dapat memberikan dukungan dan respon yang lebih baik kepada pelanggan. Kelebihan kompetitif lainnya adalah membuat pekerja menjadi lebih produktif dan efisien. Jika Anda tertarik untuk mencoba menggunakan remote server untuk mengakses sebuah jaringan komputer dari jarak jauh, berikut adalah beberapa contoh aplikasinya. 1. Remote Utilities. Jika Anda mencari aplikasi remote server untuk full control dan juga view, Remote Utilities bisa menjadi salah satu pilihan terbaik. Berkat fitur Active Directory yang ada aplikasi ini, Anda bisa mengakses dan mengontrol sebuah server hanya dengan satu klik. 2. UniFi Remote Desktop. Jika Anda mencari aplikasi remote yang digunakan di berbagai sistem operasi, UniFi Remote Desktop adalah salah satu pilihan terbaik. 3. TeamViewer. TeamViewer adalah salah satu aplikasi remote populer yang sudah sering digunakan oleh banyak orang berkat kemudahan penggunanya. Menggunakan aplikasi ini, Anda tidak perlu melakukan konfigurasi router dan firewall pada jaringan komputer untuk melakukan koneksi secara remote. Aplikasi ini juga memungkinkan akses remote cross-platform lintas platform ke perangkat apapun secara aman dari mana dan kapan saja. 4. Windows Remote Connection. Untuk Anda pengguna Windows Remote Connection adalah aplikasi remote yang sudah terintegrasi di dalam sistem operasi tersebut. Untuk mengaktifkannya, Anda harus membuka menu System Property pada pengaturan komputer dan aktifkan menu Allow Remote Connection. Aplikasi ini bisa digunakan pada berbagai perangkat melalui jaringan Wi-Fi maupun Bluetooth, mulai dari Windows, Mac, Linux, dan bahkan perangkat mobil sekalipun.
Ada beberapa kegunaan remote server. Remote server desktop yang lazim diantaranya sebagai berikut. 1. Mengendalikan komputer lain dari lokasi remote, misalnya untuk mengakses software di komputer yang ada di divisi atau bagian lain di perusahaan oleh pengguna technical support perusahaan di ruang kerjanya. 2. Mematikan komputer dari jarak jauh. 3. Menghidupkan ulang komputer atau restart dari jarak jauh. 4. Memodifikasi setting registry komputer lain dari jarak jauh. 5. Mengawasi penggunaan komputer dari jarak jauh. 6. Membantu pengguna lain memecahkan masalah isinya dari jarak jauh. 7. Mengawasi penggunaan program berjalan atau internet dari jarak jauh. 8. Pemeliharaan maintenance komputer dari jarak jauh. 9. Sharing resource dari jarak jauh. Aplikasi yang banyak menggunakan remote access yaitu sebagai berikut. 1. Pertukaran surat elektronik. 2. Transfer file. 3. Akses database. 4. Remote scheduling. 5. Remote printing. 6. Manajemen jaringan network management. Industri-industri yang membutuhkan remote access yaitu sebagai berikut. 1. Perusahaan telekomunikasi. 2. Real estate. 3. Keamanan finansial. 4. Arsitektur. 5. Akuntansi. 6. Medis meliputi rumah sakit dan sistem informasi medis. 7. Perusahaan pengiriman dan pengangkutan. 8. Perusahaan asuransi. 9. Provider internet. Setelah kita membahas tentang materi remote server, kita lanjut dengan langkah-langkah dalam konfigurasi remote server. Nah, sebelum kita lanjut dalam proses konfigurasi remote server, kita membutuhkan alat dan bahan. Berikut alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Laptop dengan spesifikasi RAM minimal 2 GB, sistem operasi Windows. 2. Sistem operasi Debian 8.11.0 yang telah terinstall dalam VirtualBox 6.1. Yang ketiga ada PuTTY. Sebelum itu ada beberapa pilihan aplikasi yang bisa digunakan seperti PuTTY, Bitdevice, Kitty, dan lain sebagainya. Dan konfigurasi ini saya memakai aplikasi PuTTY karena merupakan aplikasi yang paling populer dan dapat dengan cepat mengakses dan mengontrol server. Selanjutnya kita masuk dalam langkah kerja. Terlebih dahulu, install aplikasi PuTTY. Praktik kali ini tetap menggunakan Debian yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Jalankan mesin virtual Debian dengan cara klik mulai. Kemudian masukkan username dan password login. Di sini saya akan memasukkan username dan password yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Jika berhasil, maka muncul tampilan sebagai berikut. Langkah selanjutnya, masukkan perintah su sebagai super user karena kita akan melakukan konfigurasi, kemudian masukkan juga passwordnya. Selanjutnya adalah masukkan perintah apt cd-rom add ini untuk scan drive lain. Klik menu piranti, kemudian drive optik dan centang pada file ISO Debian 8.11.0 DVD1. Proses scan DVD telah berhasil. Kemudian masukkan perintah apt-get install SSH untuk memulai melakukan instalasi paket dari SSH. Tunggu hingga proses instalasi berhasil. Setelah itu, masuk ke konfigurasi SSH dengan cara masukkan perintah nano etc ssh sshd config. Kemudian tekan enter. Perhatikan port yang digunakan, ini nantinya akan dimasukkan pada aplikasi PuTTY. Port bebas bisa diubah atau tidak. Buka aplikasi PuTTY, masukkan hostname for IP address. IP address yang dimasukkan adalah IP address dari Debian atau server dengan port yang disampaikan dengan pengaturan SSH sebelumnya. Kita tidak merubah default portnya, jadi tetap port 22. Lanjut, kita klik open. Lanjut akan muncul tampilan security alert seperti gambar berikut. Pilih yes. Dengan itu, untuk membuktikan remote server telah berhasil, kita masukkan
password, dan username. Ketika muncul tampilan sebagai berikut, remote server telah berhasil. Klien dengan menggunakan aplikasi bantuan yaitu PuTTY dapat mengakses dan mengontrol server.